Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang di program News from the Future bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di bulan Desember dan apa yang harus kita persiapkan, baik janji-janji Tuhan yang harus kita terima maupun hal-hal yang harus kita perangi dan yang harus kita doakan di bulan Desember atau di bulan terakhir dari 2020. Karena kita percaya sesuatu yang besar akan terjadi di 2021. Apa yang harus kita lakukan di 2021 sangat menentukan dengan apa yang kita alami di bulan Desember 2020. Bulan ini, Mbak Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan Israel yaitu bulan Kislev. Di mana bulan Kislev merupakan hal yang sangat krusial buat setiap kita. Lalu kita akan simak hari ini apa saja makna profetik daripada bulan Kislev. Yang pertama, bulan Kislev merupakan bulan ke-9. Di mana kita tahu bulan ke-9 itu adalah bulan yang sangat penting di mana kita akan melahirkan janji Tuhan. Kalau kita melihat seorang ibu sedang mengandung, dia akan melahirkan tepat pada usia kandungan 9 bulan. Hari ini Tuhan katakan, apapun janji Tuhan, apapun doa yang sudah engkau kandung selama berbulan-bulan, ini waktunya akan jadi penggenapan. Ini adalah bulan 9. Ini adalah janji-janji Tuhan, bulan di mana janji-janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Apapun yang engkau doakan akan jadi di dalam nama Yesus. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan percaya di bulan ini hal yang indah itu akan terjadi buat setiap kita. Percaya bahwa kita akan melahirkan janji Tuhan, percaya bahwa setiap impian kita akan menjadi kenyataan. Ini saatnya semua daripada kita jangan kehilangan iman, jangan kita menjadi lemah, tapi biar semangat kita terus membara dan kita menanti-nantikan janji Tuhan terjadi atas hidup setiap kita. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau doakan, Tuhan akan membuatnya menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Yang kedua, Tuhan katakan bulan Kislev adalah bulan peace atau bulan yang penuh kedamaian. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, damai bukan berarti kita tidak berbuat apa aja, tidak berbuat apapun. Tapi damai di sini Tuhan berkata bahwa kita bisa mendapatkan damai di tengah deru perang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini waktunya setiap kita mengusahakan kedamaian di sekitar kita. Tidak akan ada kedamaian tanpa peperangan. Ini mungkin terdengar bertolak belakang, tapi Tuhan katakan kalau kita mau menemukan damai, kalau kita menemukan sukacita, kita harus berperang untuk setiap musuh-musuh kita yang mau mengganggu rasa damai dan sukacita dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, iblis tidak akan pernah membiarkan anak-anak Tuhan hidup damai dan bersukacita. Oleh karena itu salah satu caranya lah kita berperang, kita berdoa, dan kita mematahkan setiap siasat kegelapan, mematahkan setiap apapun juga yang mau mencuri damai dan sukacita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu di bulan ini Tuhan katakan, we must fight for what we love. Kita harus berperang untuk apa yang kita cintai. Jangan sampai hari-hari ini kita kehilangan damai kita. Tapi biar di bulan ini, bulan Kislev, we will find the sound of peace in the midst of war. Kita akan menemukan suara damai di tengah deru peperangan. Walaupun dunia berperang, walaupun kita sedang mengalami di dalam musim medan peperangan kita, tapi kita menemukan damai kita bersama Tuhan kita. Jangan sampai di bulan ini kita kehilangan destiny. Jangan sampai di bulan ini kita kehilangan Bapa rohani kita. Jangan takut untuk kita berjuang. Jangan takut untuk kita berperang. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan buat setiap kita. Ini waktunya kita berperang demi cinta. Berperang demi orang-orang yang kita cintai. Ini waktunya kita mau berkata, aku siap berdiri di celah yang sempit. Dan ini waktunya aku mengangkat senjata kita untuk berperang untuk apapun yang kita cintai. Baik itu keluarga kita, baik itu gereja kita, kota kita, bangsa kita. We must stand. Kita harus berdiri dan berdoa dan berperang untuk setiap kedamaian atas setiap aspek hidup kita. Dan Tuhan katakan di tengah deru perang ini ada kedamaian. Artinya Tuhan sedang katakan ada new level of Sabat. Ini waktunya ada level yang baru di mana kita akan merasakan Sabat dengan Tuhan Yesus. Ini waktunya kita mau find rest. Kita beristirahat dalam hadirat Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan katakan ketika kita rest in the presence of God, inilah new level of trust and new level of rest.
Ini kita akan memasuki di mana kita memiliki level kepercayaan yang lebih lagi kepada Tuhan kita. Kita percaya bahwa apapun musuh kita, Tuhan yang berperang buat kita. Apapun kondisi keadaan kita, Tuhan yang campur tangan dan membawa suara damai di tengah deru perang kita. Ayo kita minta new level of faith, kita minta level iman yang baru, kita minta level kepercayaan yang baru. Percaya pada Tuhan, jangan pernah kita curiga kepada Tuhan, jangan kita curiga kepada pemimpin atau bapak rohani kita. Percaya bahwa hati Tuhan selalu baik dan Dia punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. Oleh karena itu di bulan Kislev ini, trust and rest. Percaya dan berdiam beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika masuk dalam musim peperangan pun, Tuhan akan membawa damai sejahtera buat setiap kita di dalam nama Yesus. Yang ketiga, Tuhan katakan di bulan Kislev, develop our warfare strategies. Tuhan katakan ayo kita kembangkan strategi perang kita. Jangan kita memakai strategi yang lama. Jangan kita menggunakan kelaziman kita. Karena ini adalah musim di mana kita harus berperang. Di penghujung tahun kita harus berperang dan minta strategi daripada Tuhan. Bagaimana dan kapan kita harus berperang. Minta ketepatan dan minta ketaatan daripada Tuhan Yesus. Kita harus punya strategi, kita harus punya negosiasi. Kita tidak boleh terjebak, kita tidak boleh berpikir pendek, tapi kita harus benar-benar minta hikmat daripada Tuhan dalam setiap peperangan ini. Dan setiap musim peperangan Tuhan katakan, cari revelation yang baru, cari pewahyuan-pewahyuan yang baru dalam hidup setiap kita. Saya percaya Tuhan akan berbicara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Tuhan akan berbicara secara spesifik tentang revelation di musim ini. Revelation untuk kau harus berperang dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Yang keempat, bulan Kislev juga erat hubungannya dengan Samek. Ini berbicara tentang old cycle. Dan Tuhan lagi mau bilang, aku sedang menguji hati setiap kita. Tuhan sedang menguji motivasi setiap kita. Hati-hati dengan apa yang ada motivasi di hati kita. Ketika engkau melayani, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau memuji, ketika engkau berdoa, hati-hati jangan sampai ada motivasi yang salah. Ketika motivasi kita melenceng, baik itu kepada uang, baik itu kepada posisi, baik itu kepada berkat, apapun itu, jangan biarkan hati kita melenceng. Tapi biarkan fokus kita untuk melayani Tuhan, fokus kita menyenangkan Tuhan dan membuat surga tersenyum. Dan Tuhan katakan ini juga berbicara old cycle, hati-hati saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai di bulan ini kita kembali ke masa lalu, kita kebas dalam nama Yesus. Jangan sampai kita mengulang trauma-trauma di masa lalu. Tuhan katakan di bulan ini kita harus jaga hati dan jaga hati. Jangan mau tertipu oleh intimidasi, jangan mau tertipu oleh iblis, jangan mau masuk jebakan iblis. Jangan kita kembali ke cycles yang lama, jangan kembali ke siklus yang lama, tapi kita mulai siklus baru bersama Tuhan. Apa traumamu di masa lalu? Apakah itu kegagalan? Apa itu kemiskinan, perpecahan, apapun itu. Jangan biarkan iblis membawa engkau dan saya ke dalam trauma-trauma di masa lalu kita. Dan saat ini kita mau perkatakan bahwa setiap kita menang dari trauma, setiap kita memiliki siklus yang baru bersama Tuhan Yesus. Hati-hati di bulan ini Tuhan katakan banyak miskomunikasi. Minta terus hikmat, kesabaran daripada Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan yang bodoh. Jangan pernah ambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan dan pemimpin-pemimpin kita. Oleh karena itu, ayo setiap kita di bulan ini kalahkan trauma kita, kalahkan ketakutan kita, stand and fight for it. Berdiri dan kalahkan setiap trauma, setiap apapun yang membuat engkau takut, kalahkan itu di bulan ini. Dan percaya kita akan menang, kita akan menjadi penakluk lebih daripada penakluk. Kita menaklukkan trauma kita masuk siklus yang baru bersama Tuhan di dalam nama Yesus. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bulan Kislev erat hubungannya dengan Benjamin. Bulan Kislev berbicara tentang Benjamin. Sebenarnya nama awalnya dari Benjamin adalah Benoni, yang artinya the son of sorrow. Anak daripada penderitaan atau anak daripada luka dan penderitaan. Tetapi Benoni berubah menjadi Benjamin, di mana Benjamin artinya adalah tangan kanan Tuhan. Tuhan sedang berkata seperti ini, apapun tempat penderitaanmu, apapun tempat lukamu, saat ini Tuhan mau ubah. The place of your pain, the place of my pain will become the place of our reign. Tempat di mana engkau menderita, tempat di mana engkau mengalami luka dan kesusahan, itulah tempat di mana Tuhan akan memilih setiap kita untuk memerintah dan menaklukkannya. Percayalah bahwa di bulan ini setiap
setiap penderitaan akan berubah menjadi kemenangan. Setiap luka sedia air mata akan menjadi sukacita dan tari-tarian. Kita percaya ada pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berharap, karena ini waktunya dan tidak lama lagi Tuhan ubah keadaan kita di dalam nama Yesus. Jangan pernah berhenti berdoa dan nantikan tangan Tuhan mengubah setiap hidup kita di dalam nama Yesus. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita harus tahu mengenai bulan Desember. Dan Tuhan minta untuk kita berdoa, berjaga-jaga dan berwaspada. Kita mau klaim semua yang daripada Tuhan dan kita mau tolak setiap agenda musuh. Dan kita harus sama-sama bersatu, kita berdoa dan kita percaya bahwa hanya kehendak Tuhan yang jadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang akan terjadi di bulan Desember. Yang pertama, Tuhan katakan akhir tahun 2020 akan ada bencana, yaitu air keluar dari tempatnya. Entah itu air yang berada di daratan, yaitu sungai, danau dan sebagainya, atau itu yang di lautan. Itu berbicara ada banjir bandang atau tsunami yang kita harus waspadai, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdoa untuk ini saudara terkasih dalam Tuhan, dan biar hanya kehendak Tuhan yang jadi dan setiap kita dan keluarga kita diluputkan dari setiap bencana. Yang kedua, ada 3 gunung berapi yang akan erupsi khususnya di Indonesia. Selanjutnya juga Tuhan katakan bahwa ada senjata makan tuan di kepolisian. Ada yang mau menjebak kepolisian Indonesia, tapi justru dia akan masuk ke dalam penjara. Selanjutnya Tuhan juga katakan di TNI ada fraksi yang akan tercerai-berai. Akan ada perpecahan di tubuh TNI. Angkatan Laut dan Angkatan Darat akan mulai ada sedikit perpecahan, di mana Angkatan Darat akan melawan radikalisme, tetapi Angkatan Laut akan membela radikalisme. Selanjutnya Tuhan katakan ada TNI versus Polri. Ada TNI yang akan berbentrok dengan Polri. Di mana TNI iri dengan Polri sehingga ada ribut kecil yang akan meledak. Selanjutnya Tuhan katakan di dunia artis Indonesia akan ada perceraian artis yang tidak masuk akal di akhir tahun ini. Orang menyangka selalu baik-baik saja, tapi itu terjadi dan tidak masuk akal, dan itu terjadi di akhir tahun 2020. Selanjutnya akan ada artis yang sudah mau menikah tapi tidak jadi menikah secara tiba-tiba. Dan yang terakhir akan ada artis yang kena kasus penipuan, dan itu akan terjadi di bulan Desember 2020. Selanjutnya dunia ekonomi. Tuhan katakan dolar akan menurun dan emas akan naik, walaupun angkanya tidak terlalu tinggi tapi akan mengalami kenaikan. Dan Tuhan katakan bahwa hasil bumi akan mengalami penurunan. Sehingga akan ada kenaikan BBM dan juga akan kenaikan tarif tol. Juga angka kemiskinan akan naik kurang lebih berkisar 5%. Kita berdoa saudara terkasih dalam Tuhan, biar ada kemurahan belas kasihan Tuhan buat bangsa Indonesia. Dan kita harus berdoa karena Tuhan katakan berjaga-jaga, ada salah satu konglomerat Indonesia yang akan meninggal mendadak karena serangan jantung. Kita berdoa terus kita perkatakan biar kehendak Tuhan saja yang jadi dan biar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Selanjutnya Tuhan katakan ada kecelakaan transportasi kereta keluar dari relnya, yaitu yang berwarna putih, dan kurang lebih yang meninggal berkisar antara 15 orang. Saat itu terjadi kita harus berdoa saudara, ketika itu biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Sekali lagi Tuhan katakan setiap kita mendengar apa yang akan terjadi di Desember, respon anak-anak Tuhan harus benar. Kita berdoa dan kita minta pengampunan, kita minta belas kasihan daripada Tuhan. Dan selanjutnya di daerah Cianjur Tuhan katakan akan ada seorang anak perempuan yang mengalami tindakan tidak senonoh, perkosaan, dan akan dibuang pada air yang mengalir. Ada kriminal yang mengerikan. Soalnya kita berdoa untuk Cianjur, shalom atas Cianjur. Kita berdoa ada kemuliaan Tuhan. Kita berdoa ada perlindungan proteksi Tuhan atas Cianjur. Dan juga untuk dari ekonomi ada nilai Bitcoin yang angkanya akan sangat tinggi dan sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Dan Tuhan katakan di tahun depan 2021 akan ada perubahan ekonomi, ada global reset. Dan kita harus sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita harus bisa mengendarai raksasa-raksasa. Ini waktunya kita berdoa biar kita diberi hikmat, otoritas, kekuatan, keberanian daripada Tuhan. Untuk kita dapat menaklukkan 7 gunung yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan.
Demikian akan terjadi di bulan Desember. Ayo kita sama-sama doa, sama-sama kita bersatu hati, kita isi cawan doa buat bangsa kita, buat kota kita, buat keluarga kita. Kita minta belas kasihan, kemurahan Tuhan, sehingga hanya agenda Tuhan yang jadi. Semua agenda iblis dibatalkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biar setiap kita keluarga demi keluarga, kita menerima jaminan kemenangan, kita menerima jaminan anugerah Tuhan. Kita akan finish strong dan finish well di dalam nama Yesus. Saya percaya kita semua diberkati oleh video ini. Tangkap dengan iman saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kita mau katakan semua yang bukan daripada Tuhan kita kebasi dalam nama Yesus. Tidak ada serangan, tidak ada tuntutan tuduhan yang bisa menyentuh hidup kita dan keluarga kita. Hanya agenda Tuhan, hanya kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita dalam nama Yesus. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhir kata, saya Rara Syahan, The Reveal Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.